Backdoor open. Overseas server connection. Di awal film, terlihat seorang pria yang tengah tertidur di kamarnya. Tak jauh dari sana, sosok misterius lainnya nampak tengah begitu serius memandangi layar laptopnya. Tak main-main, yang dilakukan oleh sosok tersebut bukanlah sekedar browsing atau memainkan laptop seperti orang pada umumnya. Melainkan ia tengah mencoba masuk secara paksa ke server kepolisian Metro di Jepang. Dengan lebih dulu memanfaatkan sejumlah server dari luar negeri dan beberapa kali percobaan password secara random, sosok tersebut akhirnya berhasil mengakses server kepolisian Metro. Entah apa tujuan dari sosok tersebut, namun ia terlihat antusias ketika mencari dan mengunduh data dari server tersebut. Di sisi lain, prosesi pernikahan tengah dilakukan oleh pasangan pengantin Makoto dan Asami. Di tempat itu juga nampak Kagaya yang kini telah bekerja di divisi penanggulangan kejahatan cyber di kepolisian prefektur Kanagawa. Ia datang bersama dengan pacarnya yang bernama Matsuda Minori, wanita muda yang baru memulai karirnya di perusahaan startup bertajuk IT Guardian. Seperti lazimnya resepsi pernikahan, pasangan pengantin Makoto dan Asami pun turut menyambut hangat kedatangan Kagaya dan Minori. Mereka sempat berbincang singkat terutama terkait Urano, sosok hacker psikopat yang sempat meneror kehidupan Makoto dan Asami sebelumnya cuy. Nah, sebagaimana diketahui, Urano merupakan karakter antagonis yang muncul sebagai pembunuh berantai dengan banyak rentetan korban di seri sebelumnya. Nah, yang belum nonton film pertamanya bisa cek di pin komentar ya, biar nyambung gitu ceritanya. Nah, Makoto dan Asami ini juga sempat menjadi target Urano di film pertama cuy. Namun berkat kemunculan Kagaya, aksi Urano pun berhasil digagalkan. Bahkan ia kini tengah bersiap menghadapi ancaman hukuman berat atas rangkaian kejahatan yang telah dilakukannya. Meski masih dihantui oleh trauma akibat teror Urano di masa lalu, namun Kagaya memastikan jika sosok tersebut tidak akan muncul di kehidupan Makoto dan Asami. Terlebih lagi Urano juga sedang dalam proses penyelidikan yang artinya setiap aktivitasnya dalam sel selalu berada dalam pantauan. Sepulangnya dari pesta pernikahan, ekspresi wajah Minori seketika berubah dari yang awalnya begitu ceria kini menjadi murung seperti memendam perasaan yang tak terungkapkan. Hal ini bukanlah tanpa alasan cuy. Minori yang sudah berpacaran selama 3 tahun dengan Kagaya ternyata sudah sangat ingin kawin, menjalin hubungan yang lebih serius yaitu menuju ke jenjang pernikahan. Namun permintaan tersebut seolah tak pernah sekalipun dianggap serius oleh Kagaya. Agaknya ia memiliki beban tersendiri yang membuatnya tak berani mengambil sikap untuk menikahi pacarnya tersebut. Hal inilah yang membuat Minori sangat kesal hingga akhirnya ia pun menyatakan ingin putus dari Kagaya dan berlalu pergi meninggalkannya begitu saja. Tak jauh dari sana, sesosok misterius ternyata diam-diam sedang mengamati perseteruan yang terjadi antara Minori dan Kagaya. Anehnya lagi cuy, sosok dengan wajah setengah rusak itu malah sampai merekam Minori yang sempat berlalu di hadapannya. Masih dibalut rasa kesal akibat sikap Kagaya, Minori lalu mencurahkan perasaannya itu pada sahabatnya di sebuah kafe. Namun tanpa mereka sadari, sosok pria berwajah rusak seperti Uchiha Obito itu ternyata sudah berada di kafe yang sama. Bahkan ia diam-diam sempat mengambil foto Minori ketika hendak membuka akun media sosialnya. Mengetahui hal tersebut, si pria berwajah rusak itu pun langsung mencari cara untuk bisa masuk ke dalam akun media sosial milik Minori. Dengan membuat saluran wifi gratis mengatasnamakan kafe di sana, pria berwajah rusak tersebut bisa dengan mudah menggait Minori untuk masuk ke sambungan internetnya. Minori yang pada dasarnya begitu lugu tentang dunia peronlinean, malah tak sedikit pun menaruh curiga dengan wifi gratis yang ia gunakan cuy. Bahkan ketika dirinya diminta untuk login ulang di akun media sosialnya sendiri. Tak butuh waktu lama, pria berwajah rusak tadi bisa dengan mudah menyusup masuk ke akun media sosial milik Minori, termasuk mengakses ponsel melalui backdoor dan menyalin semua foto pribadi yang ada di perangkat tersebut. Dan hal ini begitulah menyenangkan cuy, karena jika kita menjadi pria tersebut, kita memiliki akses data pribadi wanita cantik seperti Minori. Di waktu yang sama, Kagaya yang baru tiba di kantor tiba-tiba dihebohkan dengan adanya laporan tentang peretasan yang kembali terjadi pada server utama kepolisian Metro. Anehnya, tak ada kekacauan yang terjadi akibat aksi peretasan tersebut.
Hal inilah yang membuat rekan kerjanya yang bernama Nozaki mengindikasi jika sosok hacker kemungkinan hanya ingin mencari rahasia penting di Departemen Keamanan Publik tanpa berniat untuk membuat kekacauan di sana. Belum usai membicarakan mengenai motif si hacker, manajer mereka tiba-tiba datang dengan membawa masalah pribadinya. Namun bukan soal rumah tangga atau beban kerjanya sendiri. Melainkan manajer yang gaptek itu justru menunjukkan ponselnya yang mulai berlagak aneh, di mana perangkat tersebut seringkali mengarahkannya menuju ke situs belanja online. Mendapati hal tersebut, Nozaki pun menjelaskan soal kondisi ponsel sang manajer yang kemungkinan besar telah diretas oleh sang hacker. Sama halnya dengan Kagaya, ia juga menjabarkan mengenai simulasi skema peretasan yang dilakukan oleh si hacker hingga membuat ponsel sang manajer bisa diretas. Di waktu yang sama, tim pendaki yang sedang menyusuri Gunung Tanzawa tanpa sengaja menemukan seonggok mayat yang sudah mulai hancur dan dikerumuni oleh belatung. Atas laporan tersebut, kepolisian Metro Kanagawa pun segera membahasnya melalui rapat darurat. Anehnya, penemuan mayat kali ini terjadi tak jauh dari lokasi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Urano beberapa tahun yang lalu tuh. Namun yang janggal, mayat korban yang baru ditemukan itu ternyata memiliki penampilan yang berbeda dari korban-korban pembunuhan Urano yang lainnya, di mana semua korban Urano didominasi oleh wanita berambut hitam dan panjang, sedangkan korban yang sekarang dilaporkan memiliki rambut berwarna coklat dan pendek. Nah, atas kondisi tersebut, Kagaya lalu diperintahkan untuk turun langsung mengatasi kasus Gunung Tanzawa. Terlebih kasus kali ini juga kemungkinan masih terhubung dengan kasus lama Urano. Karena hal itulah, Kagaya pun akhirnya mendatangi Urano untuk menginterogasinya terkait mayat wanita yang baru ditemukan. Di hadapan Urano, Kagaya menunjukkan foto korban wanita yang mayatnya baru ditemukan di Gunung Tanzawa. Urano yang melihatnya pun langsung mengetahui bahwa wanita tersebut kemungkinan besar memang dibunuh oleh sosok berinisial M. Urano juga mengungkapkan soal M yang merupakan inisial seorang black hacker yang kerap melakukan banyak aksi kejahatan di dark web. Sekaligus juga sosok yang telah banyak mengajarkannya teknik peratasan pada Urano, termasuk yang memberitahu dan mengajarinya cara mengubur mayat-mayat korban Urano di kasus sebelumnya. Tanya itu, Urano juga menyebut bahwa korban kejahatan M tidak hanya satu, melainkan masih ada lagi mayat korban lainnya yang mungkin belum diketemukan oleh polisi. Dan benar saja, tak lama sejak ditemukan mayat wanita kemarin, polisi kembali menemukan mayat lainnya di lokasi yang tak berjauhan. Namun anehnya, kali ini yang menjadi korban bukanlah seorang wanita, melainkan seorang pria yang disebut-sebut sebagai pasangan dari mayat korban wanita sebelumnya. Di hari yang berbeda, Minori yang sedang pulang ke apartemennya sempat merasa janggal dengan kondisi di sekelilingnya. Tapi semua itu sirna setelah ia tak mendapati satupun orang mencurigakan di sekitar tempat tersebut. Namun tanpa sepengetahuannya, sosok berwajah rusak seperti Uchiha Obito itu ternyata sedang mengawasinya dari dalam mobil. Bahkan ia juga turut meretas kamera CCTV yang ada di sekitar apartemen hanya demi memandangi aktivitas gadis tersebut. Nah, keesokan harinya, kedatangan Minori di kantor langsung disambut hangat oleh sang direktur. Bukan tanpa alasan, pria bernama Sasaoka Hajime itu rupanya bukanlah orang yang jauh dari kehidupan Minori. Pasalnya pria pendiri perusahaan IT Guardian itu ternyata adalah kawan lama dari Kagaya. Bahkan bisa dikatakan IT Guardian pun bisa berdiri berkat kerjasama antara Sasaoka dan Kagaya kala itu. Tak mengherankan bila Sasaoka dan Minori pun memiliki hubungan yang cukup dekat, lebih dari sekedar pimpinan dan karyawannya saja. Hal ini juga yang membuat Sasaoka merasa tak terima ketika Minori mengeluhkan soal hubungannya dengan Kagaya. Direktur itu bahkan sampai mewanti-wanti Minori apabila Kagaya berlaku kasar atau bertindak aneh pada dirinya. Baru saja selesai berbincang, perhatian seisi kantor kini tertuju pada salah satu karyawan yang mengabarkan soal berita heboh baru-baru ini, di mana seorang white hacker berinisial JK16 telah membobol 580 miliar mata uang virtual dari salah satu exchanger bernama Layla Coins. Seperti tabiatnya para white hacker, JK16 juga turut membeberkan soal aksinya yang akan membekukan dan memarking setiap mata uang virtual. Dengan kata lain, setiap aliran uang yang beredar akan bisa dengan mudah ia ketahui siapa pengirim dan penerimanya. Sehingga bukan tidak mungkin bila nantinya setiap transaksi mencurigakan bisa ia ungkap ke publik. Di sisi lain, mayat korban terbaru dari kejahatan M akhirnya telah terkonfirmasi. Ia merupakan seorang pria yang juga berprofesi sebagai white hacker.
alasan itulah yang membuat hubungannya dengan M berakhir buruk. M yang notabene adalah black hacker sangat membenci korbannya yang sempat mengancam akan mempublikasikan identitas asli M. Karena situasi tersebut, M akhirnya menghabisi nyawa korbannya tadi bersama dengan pacarnya. Namun hal ini juga lah yang kini membuat polisi khawatir terhadap eksistensi JK16. Pasalnya white hacker itu juga sempat bersih tenggang dengan M sejak aksi pembekuan 580 miliar dari Layla Coins. Menariknya, JK16 yang tak takut sedikit pun malah memposting ancaman M melalui akun media sosial miliknya. Hal inilah yang kian memotivasi kepolisian untuk segera mengamankan JK16. Karena bagaimanapun juga, sosok white hacker inilah yang mungkin bisa membantu mereka dalam menangani kasus pembunuhan di Gunung Tanzawa. Sialnya, untuk bisa masuk ke dark web dengan user baru jelas akan mudah tercium oleh M. Karena alasan itulah, kepolisian sepakat untuk meminta Urano membantu mereka dalam menemukan sosok asli M. Di tempat yang berbeda, wanita yang selama ini menggunakan inisial JK16 ternyata sedang dalam bahaya. Seorang pria misterius tiba-tiba menghampiri mobilnya lalu mengeluarkan JK16 dan menusuknya hingga meninggoy bersimbah cairan berwarna merah. Aksi pembunuhan JK16 jelas menjadi sorotan publik, tak terkecuali dari pihak kepolisian itu sendiri. Karena kondisi tersebut, polisi pun dengan cepat memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh Urano untuk membantu mereka mengusut misteri tentang seorang hacker berinisial M. Di tempat penahanan khusus, Urano diberi ruang sendiri yang terisolasi, lengkap dengan perangkat komputer canggih dan koneksi internet yang ia butuhkan. Di tempat itu juga ia diharuskan untuk menjalankan prosedur guna mengungkap identitas M. Sembari terus diawasi ketat melalui kamera CCTV dan seorang petugas bernama Yoshibara yang turut mengintai setiap pergerakan Urano di dunia maya. Di sisi lain, pria berwajah rusak ternyata juga turut mencari tahu identitas dari Kagaya. Bahkan ia sampai masuk ke server kepolisian hanya untuk mendapatkan profil dari polisi muda itu. Parahnya lagi, pria berwajah rusak tak hanya sekedar meretas data di ponsel Minori saja, tetapi juga turut meretas kamera di ponsel tersebut yang membuatnya bisa mengamati setiap aktivitas yang dilakukan oleh gadis cantik itu. Beralih ke Urano, aksi penelusurannya di dark web akhirnya mulai membuahkan hasil. Ia berhasil mendapatkan lokasi keberadaan sosok misterius yang diyakininya sebagai M. Tak mau membuang waktu, regu polisi pun segera mendatangi lokasi sebagaimana yang disebutkan oleh Urano. Sayangnya mereka tak mendapati siapapun di lokasi tersebut, kecuali songgok mayat yang tersimpan rapi dalam kulkas dan disinyalir bukanlah sosok asli dari M. Sementara itu, Minori yang dalam perjalanan pulang malah mendapati teror dari M. Melalui email, M memperingatkan Kagaya untuk segera menghentikan penyelidikan. Karena kalau tidak, maka ia tak ragu untuk menghabisi nyawa Minori. Tak ingin hal buruk terjadi pada Minori, kepala biro kepolisian pun akhirnya mengutus salah satu bawahannya untuk menjadi pengawal pribadi gadis itu. Sementara itu, tugas pengawasan terhadap Urano nampaknya tak berlangsung ketat sebagaimana mestinya. Yoshibara yang seharusnya mengawasi Urano malah terlihat lebih sibuk bermain judol ketimbang menjalankan tugasnya sendiri. Bahkan ia diketahui sampai terlibat hutang besar hanya karena kecanduan judol. Anehnya, saat Kagaya hendak memasuki ruang penanganan khusus, Yoshibara justru nampak sumringah tak seperti sebelumnya yang begitu murung. Nah, dalam pertemuannya kali ini, Urano membeberkan tentang dua alamat IP yang kerap mengakses log security Kagaya di kepolisian dan akun media sosial milik Minori. Ia curiga jika salah satu dari IP tersebut merupakan sosok M. Namun Kagaya tak mencurigai sama sekali salah satu IP yang berasal dari IT Guardian. Menurutnya, itu bisa jadi dilakukan oleh Sasooka yang mungkin hanya ingin memantau aktivitas bawahannya di dunia maya. Lain halnya dengan satu IP lainnya, Kagaya sama sekali tak mengenali IP yang mengatasnamakan Miyazono Naoki itu. Karena alasan tersebut, Urano akhirnya menggunakan virus buatannya untuk mengorek lebih dalam mengenai sosok di balik IP tadi. Dengan menyisipkan virus buatannya melalui email resmi akun kepolisian Kagaya, Urano akhirnya berhasil meretas laptop milik sosok misterius yang tak lain adalah si pria berwajah rusak. Sosok yang selama ini mengintai Minori dan sekaligus juga dicurigai sebagai M. Nah, di ruangan lainnya, manajer Dungu yang sebelumnya sempat terkena phishing malah kini memamerkan temuan barunya. Bukan lagi tentang akun media sosial miliknya atau situs toko online seperti yang sempat bermasalah kemarin.
Akan tetapi ia justru memamerkan soal pembaruan dari web resmi kepolisian prefektur Kanagawa yang dinilainya memiliki tampilan yang unik. Bodohnya, sang manajer bukannya mewaspadai atau curiga dengan situs tersebut, melainkan ia malah mengaksesnya begitu saja dengan logonya. Dan mimpi buruk pun terjadi. Situs asli milik kepolisian Kanagawa seketika itu juga berhasil diambil alih oleh M. Kejadian tersebut sontak membuat publik menjadi geger. Pasalnya, virus ransomware yang ditanam oleh M tak hanya mengunci web kepolisian saja. Akan tetapi, M juga memberi waktu 5 jam sebelum semua ponsel dan komputer di sana benar-benar tak berfungsi. Kecuali jika polisi memberinya tebusan 500.000 yen. Di waktu yang sama, aksi menjijikan justru dilakukan oleh Yoshibara dan Urano. Kegilaannya terhadap judi online telah mendorongnya untuk meminta sejumlah uang pada narapidana tersebut. Agaknya ini bukanlah aksi pertama kali baginya karena Yoshibara nampak begitu santai saat meminta transferan pada Urano. Sayangnya kali ini Urano tak meresponnya dengan baik. Hingga akhirnya Yoshibara pun masuk ke ruang isolasi dan berencana untuk memerasnya dengan cara kekerasan. Namun di luar dugaan, Urano yang terlihat begitu datar ternyata telah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Berbekal tusuk gigi di mulutnya, Urano berhasil menumbangkan Yoshibara dan menghabisi nyawanya dengan sangat brutal. Usai menghabisi nyawa Yoshibara, Urano lalu bergegas menuju ke ruangan yang lainnya. Di sanalah ia menghapus segala informasi mengenai dirinya, termasuk seluruh catatan kriminalnya selama ini. Dengan mengenakan seragam polisi yang ia rampas dari salah satu petugas, Urano bisa berlenggang santai keluar dari kantor polisi yang selama ini menahannya. Di waktu yang bersamaan, keberadaan si pria berwajah rusak ternyata telah dipergoki oleh petugas yang mengawal Minori. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Namun sial, polisi tersebut malah tumbang setelah dipukul dari belakang oleh si pria berwajah rusak itu. Khawatir dirinya dalam bahaya, Minori lalu memutuskan untuk bersembunyi di kantornya. Namun upaya tersebut tak sepenuhnya menghindarkan Minori dari bahaya begitu saja. Karena tak lama berselang, tiba-tiba muncul sosok misterius yang langsung membekap dan menculik gadis tersebut. Di sisi lain, Kagaya yang mengetahui soal penculikan Minori sempat dibuat bingung akan keberadaan dari pacarnya itu. Namun seketika ia teringat akan salah satu ponsel pemberian polisi yang secara khusus diberikan pada Minori sebelumnya. Yang mana ponsel tersebut ditujukan agar Minori bisa mudah terhubung dengan kepolisian saat darurat. Berbekal GPS dari ponsel itu, Kagaya berusaha secepat mungkin mengejar pelaku penculikan Minori yang terus menjauh dari lokasinya saat ini. Konyolnya, pria yang seharusnya dibayar oleh M untuk menghabisi nyawa Minori malah tergiur usai memandangi keindahan tubuh gadis tersebut. Alhasil, ia pun menepikan mobilnya di salah satu rest area dan berniat untuk memperkaos Minori. Di waktu yang sama, Kagaya yang terus mengejar arah sinyal GPS dari ponsel Minori akhirnya berhasil menemukan keberadaan pacarnya itu. Ia pun berhasil menggagalkan upaya pemerkosaan yang akan dilakukan oleh si penculik. Aksi menegangkan pun sempat terjadi. Minori yang tak berdaya kini malah dijadikan sebagai sandera oleh si penculik. Sementara Kagaya yang tak ingin pacarnya terluka akhirnya memilih untuk menyerah dan melepaskan pistol dari tangannya. Nah, di luar dugaan, saat Kagaya dan Minori telah buntu, tiba-tiba muncul sosok lainnya yang tak pernah mereka sangka sebelumnya. Tak lain dan tak bukan adalah si pria berwajah rusak. Anehnya, sosok dengan wajah setengah rusak itu malah sama sekali tak menunjukkan dirinya sebagai M. Karena faktanya, ia justru berada di pihak Kagaya dan Minori. Dengan berbekal pistol yang ia bawa, pria berwajah rusak itu berhasil melesatkan tembakan tepat ke arah si penculik ketika hendak menghabisi Kagaya. Di area bandara, langkah kaki Sashoka seketika terhenti setelah dihadang oleh kemunculan si pria berwajah rusak. Dari sinilah terungkap pria berwajah rusak itu ternyata adalah seorang polisi yang datang untuk menangkap Sashoka. Pemilik perusahaan IT Guardian akhirnya ditangkap atas tuduhan pencurian uang virtual dan penghasutan pembunuhan. Ia juga terindikasi sebagai M yang selama ini dicari-cari oleh kepolisian.
Seminggu pun berlalu, meski sempat terkena luka tusukan, namun Kagaya akhirnya berhasil selamat setelah mendapat pertolongan dari si pria berwajah rusak. Kini ia dijenguk oleh pria yang menolongnya, yaitu si Obito Uchiha. Hehe. Dalam momen tersebut, pria berwajah rusak itu memperkenalkan dirinya sebagai Hyodo Akira, petugas dari unit khusus kejahatan cyber di Departemen Keamanan Publik Kepolisian Metro. Dalam pengakuannya, Hyodo menyebut jika dirinya sempat menemukan adanya penyusup yang mencoba masuk ke server kepolisian Metro 3 bulan lalu. Dari hasil penelusurannya, didapatilah bahwa IP yang digunakan oleh penyusup ternyata berasal dari apartemen Minori, sebagaimana yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Nah, sejak saat itu, Hyodo pun terus membuntuti Minori yang ia duga sebagai penyusup. Hingga pada akhirnya, ia baru menyadari bahwa Kagaya lah yang menjadi penyusupnya selama ini. Tanya itu saja, Hyodo juga baru mengetahui bahwa ternyata Kagaya merupakan anak dari mantan atasannya di kepolisian, yaitu Kagaya Yoshiro, sosok polisi teladan dan berdedikasi tinggi di satuannya. Sementara alasan Kagaya menyusup ke database kepolisian Metro semata hanya untuk mendapat jawaban terkait penyebab kematian sang ayah yang masih menjadi misteri. Dari sinilah akhirnya Hyodo menguak kebenaran yang selama ini disembunyikan, di mana Yoshiro tewas saat menggagalkan aksi seorang mata-mata yang hendak menjual rahasia negara. Hal inilah yang mengharuskan kasus gugurnya Yoshiro tetap dirahasiakan oleh publik, tak terkecuali dari keluarganya sendiri. Di akhir pertemuan mereka, Hyodo sempat menawari Kagaya untuk bergabung ke divisinya. Setidaknya dengan cara itulah ia tak akan menyanyiakan bakat hacker yang terpendam dalam diri Kagaya. Setelah pulih dari lukanya, Kagaya lalu mengunjungi Sasauka untuk menginterogasinya. Dalam momen itulah Sasauka mengakui bahwa dirinya merupakan dalang dari lenyapnya Layla Coins dan hilangnya nyawa JK16. Namun ia bukanlah sosok asli M yang telah membunuh para korban di Gunung Tanzawa dan penyebar ransomware di web kepolisian. Dari sini juga Kagaya mulai menyadari bahwa sosok asli M bukanlah Sasauka, melainkan sosok misterius yang masih berkeliaran di luar sana. Belum usai dibuat bingung dengan misteri keberadaan M, Kagaya tiba-tiba dihubungi oleh nomor tak dikenal yang tak lain adalah si Urano. Dalam percakapan mereka, Urano mengakui semua aksinya selama ini, termasuk menyuap Yoshibara dan menghasut Sasauka yang sempat berpura-pura sebagai M palsu. Menariknya, Urano pun rupanya bukanlah sosok M yang dicari-cari polisi selama ini cuy. Karena M yang asli justru sudah lebih dulu dibunuh oleh Urano itu sendiri. Nah, usut punya usut, Urano dan M sempat bersih tenggang di dark web. Bahkan M sempat berujar akan membeberkan identitas asli dari Urano. Karena alasan itulah, Urano yang gelap mata lalu mencari keberadaan M dan menghabisi nyawanya. Nah, dengan kata lain, mayat yang ditemukan dalam kulkas tempo lalu tak lain dan tak bukan adalah M yang asli. Setelah mengakui semua perbuatannya, Urano lalu mengakhiri sambungan telepon mereka. Kagaya yang baru menyadari akan semua fakta itu pun hanya bisa terdiam. Hingga kemudian Minori datang untuk menghiburnya. Nah, kedatangan Minori agaknya tak hanya menjadi pelipur lara bagi Kagaya, tetapi juga harapan baru untuk memulai hubungan yang lebih serius dengan gadis tersebut. Tak seperti sebelumnya, Kagaya kini berani menyatakan keinginannya untuk segera menikahi Minori. Rencana itu pun disambut bahagia oleh Minori yang selama ini memang telah menantikannya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. On our dreams and fight, alright. Time to stand up, take control tonight. Spend too much time on the plan, it's right. It's time to execute now on your dream in life. Gotta fail fast, learn, try again and fight, alright. Pull the trigger, 6, 7 figures, making that money from